Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Aulia dari kelas SMP NIM 1021953 akan memaparkan materi tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi atau biasa yang dikenal dengan Abu Yusuf lahir di Kufah pada 113 Hijriah, 731 atau 732 Masehi, sekitar tahun itu. Hidup pada masa Bani Umayyah di Damaskus dan Bani Abbasiyah. Abu Yusuf wafat pada 182 Hijriah atau 798 Masehi dan bertempat tinggal di Kufah dan Baghdad atau yang sekarang dikenal dengan Irak. Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah, di mana suku tersebut adalah suku penolong Nabi Muhammad pada masa pertama kali dakwahnya. Riwayat pendidikan Abu Yusuf: sejak kecil, Abu Yusuf telah memiliki minat ilmiah yang tinggi, tetapi kelemahan ekonomi keluarganya memaksanya ikut bekerja dan mencari nafkah. Beliau giat belajar dan meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari gurunya antara lain Hisam, Asy-Syaibani, Atta ibn Sa'id, dan orang-orang yang sejajar dan sezaman dengan mereka. Dalam belajar, Abu Yusuf menunjukkan kemampuan yang tinggi sebagai ahlu ra'i yang dapat menghafal sejumlah hadis. Kemudian Abu Yusuf tertarik untuk mendalami ilmu fikih. Ia mulai belajar fikih pada Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Laila. Selanjutnya ia belajar pada Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Abu Hanafi. Beliau belajar pada Imam Abu Hanifah selama 17 tahun. Melihat bakat, semangat, serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah menyanggupi membiayai seluruh keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya. Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarluaskan mazhab Hanafi ke berbagai dunia Islam. Riwayat pekerjaan Abu Yusuf: setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun dan masih berkomitmen untuk tidak berkomunikasi dengan jabatan pemerintah, terutama jabatan kehakiman, seperti prinsip Abu Hanifah. Di samping belajar dan mengajar, Abu Yusuf giat menyusun buku-buku yang membahas ilmu fikih yang merupakan buku pertama yang beredar pada saat itu. Sehingga tidak heran jika buku-buku fikih Abu Yusuf dan pemikiran mazhab Hanafi menguasai alam pikiran umat Islam, termasuk keputusan para ulama di lingkungan peradilan dan mahkamah-mahkamah resmi pada saat itu. Fenomena ini berimplikasi kepadanya tersebar nama besar Abu Yusuf seiring dengan tersebarnya mazhab Hanafi. Meskipun beliau sering disebut sebagai murid dan pengikut mazhab Hanafi, tetapi independensi pemikiran sangat dijaga dalam berfatwa dan berjihad, sehingga dalam karya-karyanya Abu Yusuf sering mengutip kemudian mengkritisi pemikiran Abu Hanifah, serta menampilkan pemikirannya sendiri yang disertai argumentasinya. Bahkan sering pula pendapat Abu Yusuf berseberangan dengan pendapat Abu Hanifah. Oleh karena itu, Abu Yusuf dibahaskan sebagai seorang imam karena kepiawaiannya dalam menetapkan hukum dan luasnya kapasitas ilmu yang dimiliki. Terlebih lagi bila dilihat peran dan fungsinya dalam mengembangkan hukum dengan menggunakan beberapa perangkat metodologi yang terinspirasi dari Abu Hanifah. Pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Hal ini dilakukan karena kondisi perekonomiannya tidak mendukung dalam menunjang karir keilmuannya, sehingga Abu Yusuf menemui Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi pada 159 Hijriah atau 775 Masehi sampai 169 Hijriah atau 785 Masehi, yang langsung mengangkatnya sebagai hakim di Baghdad Timur.
Panggilan populernya adalah Qadhi al-Qudah atau Hakim Agung, yaitu jabatan yang disandangnya pada masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagai ketua para hakim yang pertama di masa Daulah Abbasiyah, jabatan ini belum pernah ada sejak Bani Umayyah pada abad ke-7 sampai masa Khalifah Al-Mahdi dari Daulah Abbasiyah abad ke-8. Jabatan ini pantas diberikan kepada Abu Yusuf karena ilmunya yang luas, kepribadiannya yang disukai Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Yusuf Harun al-Rasyid menyatakan bahwa Abu Yusuf adalah seorang ulama yang memiliki keleluasaan ilmu fikih, memiliki kepribadian ilmiah yang teguh dan konsisten. Karya-karya Abu Yusuf antara lain yang paling terkenal adalah kitab Al-Kharaj, berisi risalah tentang perpajakan dan masalah-masalah fiskal negara yang disampaikan untuk khalifah, seperti usur, zakat atau sedekah, jiz'ah, hudud, gaji pegawai pemerintah, fiskal, devisa negara, kesejahteraan non-muslim, dan sebagainya. Karyanya yang kedua adalah Ushul al-Fiqh, yaitu karya prinsip jurisprudensi Islam yang paling awal diketahui. Sebagian karyanya dikhususkan untuk hukum internasional. Karyanya yang ketiga adalah kitab Ul-Athar yang berupa kumpulan hadis yang dia narasikan. Karyanya yang keempat adalah kitab Al-Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Layla yang merupakan salah satu karya awal tentang perbandingan fikih. Selanjutnya karyanya adalah kitab Al-Rad ala Syar Al-Auza'i yang berisi tentang sanggahan ahli hukum dan tradisi terkenal Syria Al-Auza'i tentang hukum perang. Selanjutnya yang ketiga adalah pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf yaitu ada yang tentang pemerintah, tentang ekonomi, tentang pertanahan, tentang peradilan. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi dan di mana di dalamnya terdapat perpajakan dan keuangan. Tentang keuangan negara, Abu Yusuf berpendapat bahwa uang negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dan tentang pajak, beliau berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Beliau berpendapat dalam kitabnya Al-Kharaj, sumber keuangan negara bersumber dari yang pertama adalah ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Yang kedua, sedekah atau sedekah yang berupa zakat pertanian atau zakat mineral. Zakat pertanian itu berupa hasil-hasil perkebunan, dapat berupa gandum, kurma, dan lain-lain. Zakat mineral itu contohnya seperti emas, perak, besi, timah, dan batu-batu yang mempunyai nilai jual. Selanjutnya adalah sumber keuangan negara bersumber dari fine atau pajak, adalah harta yang dikuasai muslim dari orang kafir tanpa perang atau biasa disebut pajak. Fine terdiri dari jiz'ah, yaitu pajak per kapita non-muslim kepada pemerintah muslim. Orang non-muslim membayarkan pajak kepada pemerintah muslim agar orang non-muslim tersebut mendapatkan perlindungan dari pemerintah muslim. Di Indonesia, jizyah itu mirip seperti pajak penghasilan atau PPh. PPh merupakan pajak yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. PPh biasanya dibayar pada tanggal 15. Selanjutnya adalah musir atau pajak 1/10 dari harta dagang. Di Indonesia sekarang itu seperti bea cukai atau pajak pertambahan nilai. Bea cukai adalah tindakan pemungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus, atau PPN, yang merupakan pajak yang dibebankan atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah pabean. Contohnya di Indonesia adalah barang-barang yang ada cukainya, contohnya adalah rokok dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis pajak menurut Abu Yusuf adalah kharaj atau cukai hasil tanah yang dikenakan kepada orang non-muslim. Di Indonesia, kharaj itu mirip seperti pajak bumi dan bangunan. Bedanya jika pada masa Abu Yusuf dikenakannya pajak ini harus dibayarkan oleh orang non-muslim, di Indonesia pajak ini dibayarkan oleh semua orang yang memiliki bangunan atau tanah. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan dan atau penguasaan atas tanah dan bangunan yang dimiliki perorangan atau. Selanjutnya adalah pemikiran kontroversi Abu Yusuf yang menentang prinsip ekonomi, di mana prinsip ekonomi berbunyi apabila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal, dan jika tersedia banyak barang maka harga akan murah. Abu Yusuf menolak asumsi tersebut. Menurutnya, tidak selamanya persediaan barang sedikit menyebabkan harga mahal. Demikian pula persediaan barang banyak tidak selamanya mengakibatkan harga akan murah. Karena pendekatan harga tidak tergantung pada permintaan atau supply saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga barang tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan barang. Saya tidak setuju dengan pemikiran Abu Yusuf yang menentang prinsip ekonomi, di mana di Indonesia jika tersedia barang dalam jumlah banyak maka otomatis harga tersebut akan murah, dan jika jumlah barang itu sedikit maka harga barang tersebut akan mahal, meskipun penawaran juga berpengaruh pada harga tersebut. Selanjutnya, pemikiran Abu Yusuf mengenai konsep perdagangan luar negeri yang secara implisit diberi istilah tabadul atau pertukaran. Pemahaman fleksibilitas dibangun Abu Yusuf dengan melahirkan sikap toleran dengan kesepakatan damai dalam hubungan perdagangan internasional. Kesepakatan tersebut adalah jaminan keamanan berkala per 4 bulan dengan pembaharuan apabila perdagangan mereka belum selesai dalam waktu yang telah ditentukan, serta diperbolehkan tinggal di Dar al-Islam dengan status sebagai ahli dhimmi. Konsep perdagangan luar negeri Abu Yusuf ini juga terjadi di masa sekarang, termasuk di Indonesia. Menurut saya, konsep perdagangan seperti
ini di masa sekarang dikenal dengan kerjasama antar negara yang melahirkan ekspor dan impor, sehingga timbullah kerjasama antar negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi antar negara, sehingga kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi. Contohnya jika di Indonesia melimpah padi, sedangkan di Jepang mengalami musim dingin dan tidak bisa menanam padi, Indonesia dapat mengirimkan atau mengekspor padi tersebut ke Jepang, dan sebaliknya Indonesia membutuhkan alat-alat dari Jepang untuk menunjang pertanian di Indonesia, sehingga timbullah kerjasama yang saling menguntungkan antar kedua negara. Jadi kesimpulannya, pemikiran Abu Yusuf itu berkaitan dengan yang pertama dengan 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan pajak, yang kedua berkaitan dengan prinsip ekonomi, di mana beliau berpendapat bahwa prinsip ekonomi tidak selamanya benar. Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah barang banyak tidak selalu menyebabkan harga yang murah, dan jumlah barang sedikit tidak selalu menyebabkan harga suatu barang akan mahal. Harga suatu barang akan mahal dipengaruhi juga oleh penawaran. Yang ketiga adalah Abu Yusuf memperkenalkan konsep perdagangan internasional yang sekarang terjadi antar negara termasuk Indonesia, seperti kerjasama antar negara atau organisasi seperti contohnya ASEAN, IMF, Bank Dunia, IMF, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.